Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Baik nak, pada kesempatan kali ini izinkan Pak Ajis mau menyampaikan materi kita yang selanjutnya yaitu tentang sujud. Nah, sujud yang kita ketahui itu ada dua macam nak. Sujud yang kita lakukan di dalam sholat wajib atau sholat sunnah dan sujud yang kita lakukan di luar sholat sunnah atau sholat wajib. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang pengertian sujud dan macam-macamnya. Oke, pengertian sujud. Sujud adalah kepasrahan, keikhlasan, dan penyerahan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah. Sujud merupakan salah satu cara kita untuk merendahkan diri kepada Allah. Jadi ketika kita sujud itu kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita tidak boleh merasa rendah diri di hadapan manusia. Sujud merupakan salah satu tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, macam-macam sujud. Yang pertama, sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat baik secara berjamaah atau munfarid atau sendiri. Nah, sebab-sebab melakukan sujud sahwi. 1. Lupa tidak melakukan tasyahud awal. Jadi jika kalian lupa tidak melaksanakan tasyahud awal pada sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib atau sholat isya, maka kita disunahkan untuk melakukan yang namanya sujud sahwi. Kapan melakukannya Pak? Yaitu di akhir sholat sebelum salam ketika tahiyat akhir. Yang kedua, alasan kita melaksanakan sujud sahwi, kelebihan atau kekurangan rakaat. Misalkan ketika sholat kamu kelebihan rakaatnya atau kekurangan rakaatnya. Nah, di dalam sholat lalu ingat, kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Yang ketiga, ragu-ragu mengenai bilangan rakaat sholat yang telah dikerjakan. Contoh ketika sholat ragu apakah sudah 3 rakaat atau 4 rakaat ya. Nah, ketika tahiyat akhir maka sebelum salam kita disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Nah, ketentuan melaksanakan sujud sahwi. Caranya 1. Jika dalam sholat berjamaah imam yang lupa hendaknya diingatkan oleh makmum. Jika makmum laki-laki mengingatkannya dengan cara membaca kalimat tasbih. Subhanallah, cukup 1 kali saja. Nah, ketika ada makmum melafazkan kalimat tasbih, insya Allah imam tahu, oh berarti ada gerakan atau bacaan yang salah. 2. Jika makmum perempuan, cara mengingatnya dengan menepuk tangan sekali. Ya, jadi sekali saja dengan cara apa? Tidak telapak tangan bertemu telapak tangan, tapi pundak tangan ketemu dengan telapak tangan. 2. Sujud sahwi bisa dilaksanakan sebelum atau sesudah sholat. Maksudnya sebelum itu yaitu sebelum kita salam. Nah, maksudnya sesudah sholat itu apabila kita ingatnya pas setelah salat. Jadi bisa dilaksanakan sebelum atau sesudah sholat. Nah, caranya seperti apa? Nah, kita membaca takbir intikal pada gerakan sujudnya Allahu Akbar. Lalu membaca tasbih ketika sujud sebagaimana bacaan tasbih dalam sholat. Nah, tetapi bacaannya berbeda dengan bacaan ketika sujud. Nah, bacaan sujud sahwi berbunyi Subhanaman layanamu walayashu. Maha suci zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Nah, yang kedua, sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mendapatkan nikmat atau kebahagiaan atau terhindar dari bahaya. Nikmat Allah tidak hanya berupa materi atau keberhasilan dari usaha hambanya, tetapi bisa berupa terhindar dari bahaya seperti apa? Selamat dari bencana alam, selamat dari kecelakaan. Jadi contoh yang berupa nikmat, berupa materi. Contoh kalian mendapatkan hadiah dari orang tua, mendapatkan kado, diberikan sepeda. Nah, itu kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Atau kita terhindar dari kecelakaan. Contoh suatu hari kita pergi ke pantai atau kemana, lalu kendaraan kita selamat dari kecelakaan. Nah, ketika itu kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur.
Jadi sujud syukur itu dilaksanakan tidak hanya ketika mendapatkan kebahagiaan saja, tetapi ketika kita terhindar dari bahaya, kita juga disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Cara melaksanakan sujud syukur. Sujud syukur dilakukan di luar sholat, tidak ada sedekap, tidak ada rukuk maupun iktidal. Begitu kita mendengarkan berita menyenangkan atau terhindar dari bencana, kita langsung membaca takbir, lalu sujud 1 kali dan salam pada tempat yang kita anggap suci. Nah, bacaan sujud syukur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bimbinglah aku agar selalu ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu dengan baik. Nah, yang ketiga, sujud tilawah, yaitu sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar bacaan Al-Quran yang mengandung ayat sajdah. Dalam Al-Quran terdapat 15 ayat yang tergolong ayat sajdah. Tetapi di materi kali ini, Pak Ais hanya menyebutkan 3, yaitu yang terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 206, surat Ar-Ra'd ayat 15, surat An-Nahl ayat 49 sampai dengan 50. Nah, yang lainnya bisa kalian lihat di buku paket. Nah, sekarang cara melakukan sujud tilawah. 1. Jika membaca ayat sajdah dalam sholat, sholat sendiri. Setelah membaca ayat sajdah langsung sujud tilawah 1 kali tanpa rukuk dan i'tidal, kemudian berdiri kembali untuk melanjutkan sholat. Yang kedua, jika dilaksanakan secara berjamaah, jika imam membaca ayat sajdah, lalu imam melakukan sujud tilawah, makmum langsung mengikuti imam. Jika imam tidak melakukan sujud tilawah, makmum tidak boleh melakukan sujud tilawah sendiri. Jadi tergantung imamnya. Nah, 2. Jika membaca atau mendengar ayat sajdah di luar sholat, maka kita disunahkan melakukan sujud tilawah. Cara melakukan sujud tilawah yaitu 1. Berniat melakukan sujud. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, membaca takbir. Dan yang keempat, melakukan sujud sambil membaca bacaan sujud tilawah. Nah, bacaan sujud tilawah seperti apa? Yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi qaulihi wa quwwatihi. Aku sujud kepada Tuhan yang menjadikan dan membentuk diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Nah, yang terakhir, lalu apa sih Pak perbedaan sujud sahwi, sujud syukur dan sujud tilawah? Sujud sahwi itu dilakukan di dalam sholat, sujud syukur dilakukan di luar sholat, sujud tilawah dilakukan di dalam dan di luar sholat. Itu ya. Baik, nanti anak-anak bisa memperdalam materinya di buku paket. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dan anak-anak bisa mempraktekkan di rumah. Ketika mendapatkan sesuatu, anak-anak bisa melaksanakan yang namanya sujud syukur. Baik, itu saja yang bisa Pak Ais sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa sholat 5 waktu, jaga kesehatan. Dari Pak Ais kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.